Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua senantiasa rindu akan hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan doa. Kita akan datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini kepada kami. Kami umat-Mu Tuhan hari ini datang menyembah Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau, memuji nama Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat umat-Mu Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Saat kami meninggikan Engkau, Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Kami awali ibadah kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu urapan-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu. Mari katakan bersama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah Kau, kami memujimu Tuhan. Biar hadirat-Mu, biar kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu di tempat ini, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku, pulihkan kami, Yesus. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau hadir, Engkau nyata di tempat ini. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Sekali lagi dengan segenap hati kita nyatakan bahwa Dialah yang terbaik. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Pagi hari ini saya rindu membacakan satu ayat buat kita semua yang terambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, saya percaya di tempat kita berada saat ini, dimanapun kita berada, firman Tuhan ini menjamin hidup kita. Sebab Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan pagi hari ini. Mari izinkan roh Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita.
tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap menyembah Tuhan pagi hari ini. Tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan selain menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan, dan Dia memberikan kita kekuatan yang baru pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih buat kekuatan baru yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kami kemenangan, Kau beri kami kemenangan. Oh, haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadirat Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan haleluya terjadi di sini. Kita sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat mujizat-Mu Tuhan. Pagi ini kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak disembah, Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, kami memandang-Mu selalu.
Bapa hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bila kami merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan izinkan pagi hari ini Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan yang hari ini sedang berseru kepada Tuhan, yang hari ini sedang menangis di hadapan Tuhan, yang hari ini sedang berduka mungkin Tuhan, yang hari ini sedang kehilangan seseorang yang mereka kasihi, atau mungkin kehilangan harta benda, atau mungkin kehilangan kesehatannya, Tuhan akan gantikan. Terima kasih Tuhan buat berkat, pujian, penyembahan, kekuatan dalam hadirat Tuhan yang sungguh tak terbatas. Kami hanya berserah kepada Tuhan pagi hari ini dan mengandalkan Engkau. Tidak ada yang lain seperti Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami, telinga kami, mata kami untuk tertuju hanya kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, sebab Tuhan berkuasa lewat firman-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami. Engkau yang akan membangkitkan roh kami yang mati, Engkau yang akan membangkitkan kami, semangat kami yang sudah hilang. Engkau akan menggantikan kami dengan kekuatan yang baru pagi hari ini, dengan kuasa firman Allah. Dan kami percaya pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan akan pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, tempat ini, ruangan ini, bahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, atas umat-Mu dimanapun kami berada pagi hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali lewat ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi waktu, kesempatan untuk beribadah ya. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, namun harapan kita, doa kita ialah ke depan besok Tuhan juga akan memberi waktu, kesempatan yang baik bagi kita untuk kita boleh jumpa kembali dalam ibadah tatap muka di gereja. Amin. Puji nama Tuhan.
Kita sudah menyembah Dia, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Mari kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan bersama. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Mika pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya, kita akan membaca ayat ini. Mika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Pemberitahuan hukuman atas Samaria. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempat-Nya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Yang keempat, luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan firman dan melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu mendengar dan memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua ini, di sana ada kata-kata dengarlah dan perhatikanlah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini yaitu mendengar dan memperhatikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu persoalan yang banyak terjadi dan dialami dalam kehidupan orang-orang saat ini, zaman modern hari-hari ini, yang menjadi masalah itu adalah masalah mendengar dan masalah memperhatikan. Ya. Ada kalanya masalah mendengar dan memperhatikan ini seringkali tidak terlalu kita perhatikan di dalam hidup kita. Ya. Seringkali ketika kita mendengar seperti apa yang disampaikan firman Tuhan ya, mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya apa? Ketika kita mendengar, kita enggak mendengar itu dengan disikapi dengan baik. Kita tidak melakukan dengan baik dan kita tidak memperhatikan dengan baik. Jadi saat kita mendengar tetapi habis itu lupa. Artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kita ini adalah Allah yang mau berbicara kepada setiap kita. Tuhan dia mau berbicara dalam hidup kita. Dan suara Tuhan itulah suara yang sangat berarti untuk setiap kita. Karena suara Tuhan itu bisa mencegah dalam setiap hidup kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka itu semua akan mencegah dalam hidup kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi setiap kita. Suara Tuhan itu bisa mencegah kita untuk kita melakukan perbuatan jahat dan dosa. Suara Tuhan bisa mencegah kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Amin. Dan suara Tuhan juga bisa menuntun kepada setiap kita. Sehingga kita boleh mengalami mujizat dan kemenangan di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, sering hal inilah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak mau mendengar dan memperhatikan
memperhatikan suara Tuhan itu. Setelah kita mungkin menghadapi masalah, setelah kita mungkin menghadapi kehancuran, mungkin kita menghadapi kegagalan, dan kita merasa sudah tidak ada jalan, tidak ada harapan di dalam hidup kita, saat itulah kita berseru kepada Tuhan. Padahal kalau saja kita mau mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, maka akan ada banyak hal-hal baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, Alkitab berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan juga sayang kepada orang yang takut kepada Dia. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, jadi kita harus belajar untuk mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Mengapa kita harus memperhatikan? Mengapa kita harus mendengar suara Tuhan? Nah, di sini kita akan belajar ada beberapa hal ya. Mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Yang pertama, agar kita berani meninggalkan yang salah. Mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Agar kita berani meninggalkan hal-hal yang salah. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, maka kita akan mengalami kebimbangan demi kebimbangan dalam hidup kita untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan kejahatan, dan kita ya tidak merasa mampu, tidak merasa bisa. Karena apa? Kita bimbang dan ragu mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Namun, ketika kita mendengar, ketika kita memperhatikan suara Tuhan, yang pada akhirnya kita berani meninggalkan segala kesalahan kita berani meninggalkan segala kejahatan kita berani meninggalkan segala dosa kita, ya. Karena kita tahu suara Tuhan itulah yang akan menuntun setiap hidup kita. Suara Tuhan itulah yang akan menguatkan kita untuk mengambil sikap untuk maju. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Agar kita berani meninggalkan hal-hal yang salah. Yang kedua, agar kita diberikan kekuatan untuk hidup berbeda. Agar kita diberikan kekuatan untuk hidup apa? Berbeda. Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini bertambah hari bertambah jahatnya. Ya. Dunia ini semakin hari semakin bertambah dengan kejahatan yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mau hidup dengan cara-cara dunia, maka sudah pasti hidup kita akan binasa. Kita memang tidak dari dunia ini. Ya. Kita memang ada dalam dunia, tetapi hidup kita bukan berasal dari dunia. Dan firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita semua bahwa kita harus memiliki hidup yang berbeda. Amin. Harus memiliki hidup yang berbeda. Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari. Mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Agar kita diberi kekuatan untuk hidup berbeda.
berbeda dari dunia ini. Amin. Memang kita ada dalam dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Dan firman Allah itulah yang mengingatkan kepada setiap kita, sehingga hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Yang ketiga, agar kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, agar kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika hidup kita hari demi hari tambah hari, hidup kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, kita semakin mengerti apa yang menjadi isi dan rencana maksud daripada Tuhan bagi setiap kita. Sehingga kita semakin memahami, kita semakin mengerti akan segala rencana Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari ya, biarlah kita mau senantiasa mendengar dan memperhatikan suara Tuhan bagi setiap kita semua. Agar kita semakin, hidup kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apalagi menghadapi kehidupan hari-hari ini. Ya. Tanpa hidup kita melekat dengan Tuhan, tanpa hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak akan kuat menghadapi kehidupan yang ada. Hidup semakin serba susah, hidup semakin serba sulit, hidup semakin serba sukar. Dengan adanya PPKM, ibaratnya bagaimana saudaraku? Masyarakat menjadi semakin, kehidupan mereka semakin terpuruk. Ya. Kalau saya perhatikan banyak yang berbicara, banyak yang ngomong, banyak dari WA yang ada itu. Kasihan orang-orang yang hidupnya dari hari-hari yang mereka alami, hari-hari yang dijalaninya, hidup istilahnya pendapatan hari ini cukup untuk hari ini. Bahkan ada kalanya pendapatan hari ini pun gak cukup untuk sepanjang hari. Dengan menghidupi keluarga yang ada. Kita gak tahu kapan keadaan seperti ini. Sampai kapan ini semua akan berakhir. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, mari kita mau senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Hampiri Dia. Berdoa kepada Tuhan. Karena Dialah yang memberi nafas kehidupan bagi setiap kita. Untuk kita bisa dapat sanggup menghadapi setiap hidup ini. Puji nama Tuhan. Yang keempat, agar kita semakin takut untuk berbuat dosa. Mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Agar kita semakin takut untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu dosa itu dapat memisahkan diri kita dari kasih Allah. Dan dosa itu menghancurkan hidup kita. Dosa itu menghancurkan masa depan kita. Dosa itu menghancurkan keluarga kita. Dosa itu menghancurkan pekerjaan kita. Tetapi dengan kita mendengar, memperhatikan suara Tuhan, maka kita mengerti bahwa Tuhan, Dia yang akan menuntun kita untuk kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan yang menuntun kepada
kita untuk kita menjadi orang-orang yang diberkati lewat hidup kita. Kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang terakhir, agar kita mengerti isi hati dan janji-janji Tuhan. Mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Agar kita mengerti isi hati dan janji-janji Tuhan. Apa yang harus kita dengar dan kita perhatikan? Apa Bapak Ibu Saudara? Apa kira-kira yang harus kita dengar dan kita perhatikan? Yaitu kita harus mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menjadikan hidup kita benar. Firman Tuhan itulah yang menjadikan hidup kita bisa berubah. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, mari. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari bersama, ya. Mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama apa? Agar kita berani meninggalkan hal yang salah. Dan yang kedua, agar kita diberikan kekuatan untuk hidup berbeda. Kita harus bisa tunjukkan perbedaan hidup kita dengan orang-orang yang ada di luar sana. Ya. Yang ketiga, agar kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang keempat, agar kita semakin takut untuk berbuat dosa. Dan yang kelima, agar kita mengerti isi hati dan janji-janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap anak-anaknya agar hidup kita itu hidupnya menjadi dampak. Berdampak dengan kita mendengar dan memperhatikan suaranya, suara Tuhan. Karena suara Tuhan itulah yang akan menuntun di dalam hidup kita. Dan suara Tuhan itulah yang akan membawa setiap kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadikan setiap kita, hidup kita ini berarti di hadapan sesama. Menjadikan hidup kita ini semakin berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Tuhan memakai setiap hidup kita. Tuhan akan pakai setiap kehidupan kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap waktu. Haleluya. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Peganglah kehidupan kami Tuhan. Peganglah setiap tangan kami ya Bapa. Haleluya. Amin.
diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Oh ajaib, amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Nama yang primana, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, betapa kita senantiasa memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk senantiasa menuntun hidup kita. Untuk senantiasa memegang kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, baiklah kita juga mau senantiasa mendengar dan memperhatikan suara Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan salah melangkah. Sehingga kita tidak akan salah berjalan. Ketika kita mendengar dan memperhatikan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi isi kebenaran firman Tuhan, maka di situ kita akan mengerti dan kita akan tahu bahwa sesungguhnya kita akan mampu melewati setiap badai persoalan, ujian apapun itu, dan bahkan kita boleh terhindar melakukan segala kejahatan kita, perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebagai orang-orang percaya tetap kita mau senantiasa dengar dan perhatikan suara Tuhan dalam setiap pengiringan kita di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Oh haleluya. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus. Haleluya. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib. Amin. Haleluya. Ajaib namamu. Nama yang beri benar.
haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus nama. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami pagi hari ini boleh bersama-sama bersekutu. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti dalam menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tetapi biarlah kiranya Engkau Allah yang akan menyempurnakan firman Allah bagi setiap kami. Setiap umat-Mu yang pagi hari ini mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau selalu untuk kami mendengar dan memperhatikan akan suara Tuhan. Karena kami tahu Bapa, ketika kami memperhatikan dan mendengar akan suara-Mu ya Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, suara Tuhan itu yang akan meneguhkan kami. Suara Tuhan itulah yang akan memberi kekuatan bagi setiap kami. Suara Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini banyak di antara kami anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Banyak di antara kami mungkin yang saat ini sedang mengalami masalah kesulitan yang ada. Banyak di antara kami yang sedang mengalami kelemahan, bahkan kesusahan yang sedang diperhadapkan bagi setiap kami. Tapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, ketika kami mendengar dan memperhatikan suara-Mu ya Tuhan, maka disitulah kami boleh merasakan kekuatan yang baru terjadi atas setiap hidup kami. Kemampuan, pemulihan yang luar biasa, pemulihan yang dahsyat itu Tuhan, boleh kami rasakan dan kami alami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau yang akan menopangkan tangan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi setiap masalah persoalan yang ada, sakit penyakit jalan buntu yang ada. Dan kami bersehati berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang akan menghancurkan segala sakit penyakit, mengangkat setiap masalah beban setiap anak-anak Tuhan. Dan Engkau sudah gantikan dengan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Bapa. Bahkan setiap tangan-tangan sebentar yang akan terulur di hadapan Allah, lewat setiap korban persembahan anak-anak Tuhan, baik persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, 1/10 dari setiap penghasilan anak-anak-Mu yang akan dipersembahkan kembali di hadapan Allah. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Balaskan dengan berlipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapa, dan tak hentinya kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Bapa, biarlah kiranya roh belas kasihan Tuhan turun ke atas bangsa dan negara kami. Para pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam mereka mengemban segala tugas tanggung jawab yang ada, Engkau akan berkati, pimpin, sertai dengan rasa tanggung jawab dan takut kepada Engkau ya Tuhan. Terutama dalam menghadapi situasi saat ini yang semakin tidak menentu, yang semakin serba sulit.
Dan mungkin banyak di antara setiap anak-anak-Mu yang mengalami ketakutan dan kebimbangan dengan situasi yang ada saat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya kasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Masyarakat yang ada Tuhan, Engkau pimpin sertai setiap kami semua. Virus yang ada saat ini, pandemi 19, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan lalukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari bangsa negara kami, khususnya bumi yang ada ini ya Tuhan. Sehingga kami sebagai masyarakat yang ada, kami boleh hidup kami boleh semakin hidup merasa nyaman, hidup penuh dengan kedamaian di dalamnya ya Bapa. Inilah yang menjadi doa, pengharapan kami, permohonan kami, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau juga yang akan memimpin, menyertai dalam sepanjang hari ini. Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan, biarlah semua boleh menyukakan hati Tuhan. Engkau akan sertai pimpin kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat, kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.